Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara, ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Di atas Bukit Zaitun, Yesus menjelaskan betapa pada saatnya nanti akan tiba di mana banyak penyesat-penyesat yang berusaha membuat orang percaya berpaling daripada Allah. Ada juga peperangan yang terjadi antar bangsa-bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi di berbagai tempat, bahaya kelaparan. Saudara, semuanya itu merupakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru, kata Tuhan Yesus. Kepada murid-muridnya, Yesus berpesan bahwa semuanya itu harus terjadi, walaupun itu belum ujung dari semuanya. Itu sebabnya Yesus mengingatkan para pengikutnya agar selalu hati-hati. Mereka akan diserahkan kepada majelis agama, penguasa, dan raja-raja karena percaya kepada Kristus. Tetapi walaupun demikian, Injil Kristus harus terus diberitakan. Dan jangan khawatir tentang apa yang harus dikatakan, karena Roh Kudus akan menuntun orang-orang percaya. Mereka akan dibenci oleh semua orang karena nama Yesus, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sahabat, jika kita melihat apa yang dikatakan Yesus ini, memang akhir zaman sangatlah mengerikan. Betapa berat penderitaan yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi di sisi lain, kedatangan Tuhan tersebut merupakan hal yang mendatangkan sukacita untuk setiap mereka yang setia berjalan di jalan Tuhan, bagi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saudaraku, bukankah tantangan yang kita alami saat ini juga begitu berat? Mungkin saat ini kita sulit membedakan mana pekerjaan Tuhan dan mana pekerjaan iblis, mana berkat yang dari Tuhan dan mana yang merupakan jebakan iblis. Karena iblis juga dapat tampil dalam hal-hal yang tampaknya indah dan baik, namun sebenarnya dia sedang menjerat orang-orang percaya. Kita juga sering melihat orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tampak baik, namun pada akhirnya justru membuat orang percaya tersesat dan semakin jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, melalui ayat bacaan kita hari ini, kita diingatkan untuk teguh mempertahankan iman kita di dalam Kristus. Kepada kita, Yesus juga memperingatkan agar kita hati-hati, waspada, supaya jangan akhirnya kita tersesat oleh rupa-rupa penyesatan. Namun di sisi lain saudara, kita juga percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau semua itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan dapat menanggungnya. Karena Yesus sudah menjamin bahwa Roh Kudus akan menuntun dan menyertai kita senantiasa. Selama kita berjalan dalam kehendak firman-Nya, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti kata Paulus, saudara, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Meskipun kita mengalami banyak tantangan, kita senantiasa akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun kita dibenci oleh banyak orang, keadaan tidak mendukung kita, tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus bertahan sampai akhir. Saudara, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Allah itu tidak akan berlalu. Itu sebabnya selalu kita diingatkan agar kita bekerja bukan untuk sesuatu yang dapat binasa, melainkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat binasa, yang kekal, yang abadi. Pengharapan sejati kita ada di dalam Kristus
yang memberikan keselamatan kekal. Saudara, kiranya Roh Kudus menerangi dan memampukan kita untuk terus dapat bertahan sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami tetap teguh menjaga iman pengharapan kami di tengah berbagai macam tantangan, penderitaan, dan banyaknya tipu daya, muslihat iblis, penyesat-penyesat yang berusaha untuk membuat kami semakin jauh daripada Tuhan. Biarlah Bapa Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, menerangi kami, supaya kami hanya berjalan di jalan terang Allah, di jalan yang Engkau kehendaki saja. Karena jalan itulah yang akan menuntun kami kepada kebenaran sejati. Biar kami menjadi orang-orang yang mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.